Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan, Bapak Ibu, sahabat madrasah Baitullah yang sudah hadir di kesempatan pada pagi hari ini di kelas Madrasah Baitullah. Insyaallah kita saat lagi akan memulai agenda kita pada pagi hari ini untuk bisa memulai dan Bapak Ibu agar nyaman untuk bisa menyimak materi pada pagi hari ini. Kami ingatkan untuk bisa menuliskan nama akun ID Zoom-nya dengan nama asli, kemudian dapat memute atau mematikan fitur mikrofon, dan kami anjurkan pada Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa on kamera. On kamera kami anjurkan untuk bisa mengaktifkan kameranya. Kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan nomor presensinya di kolom komentar yang ada di virtual Zoom atau nanti bisa dibantu oleh admin menuliskan kolom komentarnya yang ada di grup WhatsApp Madrasah Baitullah. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan dibersamai oleh pemateri kita yaitu Ibu Ustazah Ida Nurlaila yang akan membahas mengenai materi menghiasi diri dengan karakter haji mabrur agar layak dipanggil oleh Allah menjadi tamu Allah. Baik Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi yang sudah hadir, ahlan wa sahlan, senantiasa diberikan kesehatan dan bisa untuk menuliskan nama akun virtual Zoom-nya dengan nama asli. Lalu Bapak Ibu bisa melaksanakan presensi, menuliskan nama lengkap dan juga asal ada di ruang grup Madrasah Baitullah atau dapat menuliskannya di kolom komentar yang ada di ruang virtual Zoom. Lalu kami ingatkan Bapak Ibu nanti apabila ada materi-materi yang penting dapat untuk dicatat, lalu Bapak Ibu bisa mengakses rekaman materi pada pagi hari ini di grup Madrasah Baitullah yang nanti akan juga disampaikan oleh admin. Dan Bapak Ibu, nanti apabila di sesi tanya jawab, bisa melaksanakan sesi tanya jawab dengan menuliskan nama, langsung saja menuliskan pertanyaannya dengan nama, kemudian dituliskan pertanyaannya di kolom komentar Zoom atau dapat raise hand, kemudian dapat menanyakan langsung pertanyaannya di ruang virtual Zoom dan dapat berinteraksi langsung dengan Ustazah Ida Nurlaila. Baik Bapak Ibu, bisa disiapkan tempat duduknya, bisa disiapkan catatannya, agar nanti ketika menyimak materi pada pagi hari ini dapat menyimak dengan baik, dengan khidmat, dan juga mencatat materi-materi yang baik. Kita mulai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyya wa rasulullah ba'da rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, kami ucapkan ahlan wa sahlan yang sudah hadir di kesempatan Madrasah Baitullah kelas pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang sudah menyalakan waktunya, menyalakan kesibukannya di pagi hari ini, semoga senantiasa dapat menjadi hujah atau bekal-bekal terbaik yang dapat Bapak Ibu siapkan untuk menyambut dari panggilan Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu Allah berkunjung ataupun berpergi ke Baitullah, dan kita senantiasa dapat mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya, dapat diberikan kesempatan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat, dengan keadaan nikmat yang selalu saja kita rasakan sampai pada pagi hari ini. Dan semoga saja nikmat-nikmat yang telah diberikan menjadi amalan-amalan terbaik kita, motivasi kita untuk senantiasa memberikan amalan-amalan terbaik, amalan-amalan kebaikan. Tak lupa sholat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliaulah senantiasa kita dapat bersolawat
dapat juga mendambakan nantinya di yaumil akhir bertemu dengan beliau dan mengharapkan mendapatkan syafaat beliau. Baik Bapak Ibu, marilah kita mulai kelas madrasah pada pagi hari ini dengan baca kalimat tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami lanjutkan dengan pematerian yang akan disampaikan oleh Ustazah Ida Nur Laila, membahas perihal bagaimana menjadi karakter haji yang mabrur sehingga layak untuk dipanggil menjadi tamu Allah. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Ibu, Ustazah Ida Nur Lailanya. Assalamualaikum Ustazah, apakah bisa bergabung suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah sehat, walafiat. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, bisa langsung disampaikan ya materinya pada pagi hari ini. Kami haturkan untuk forum kita di sesi pematerian yang akan disampaikan langsung oleh Ustazah Ida Nur Laila, membahas mengenai melayakkan diri dengan karakter haji mabrur sebagai jalan menjadi tamu Allah. Kepada Ustazah Ida Nur Laila, kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Asbahna bil khair. Sahabat semuanya, syukur pada Allah SWT. Pagi hari ini saya sangat bahagia karena dua acara yang akan saya jalani pagi ini di antara sekian agenda. Yang pertama hari ini berjumpa dengan calon tamu-tamu Allah di ruang Madrasah Baitullah online. Ada yang offline juga. Yang kedua, karena nanti setelah ini saya akan mengisi manasik umroh dari sahabat-sahabat kita yang akan segera berangkat di bulan Oktober ini untuk mengunjungi Baitullah. Saya doakan semoga yang hari ini hadir secara online di sini disegerakan juga berangkat ke Baitullah, apakah bulan depan, apakah tahun depan, insya Allah. Allahumma amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan saya sapa seluruh peserta yang ada di sini dari member Madrasah Baitullah maupun sahabat-sahabat saya di Madrasah Keluarga yang sama-sama madrasah ya. Karena kita semuanya pada hakikatnya hidup ini adalah perjalanan untuk memperbaiki diri. Ya, ini bahkan ada Bunda Kamelia ya dari Jakarta ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Pada prinsipnya bahwa setiap waktu yang Allah sediakan pada kita adalah jalan-jalan untuk kita belajar. Setiap orang yang Allah pertemukan dengan kita adalah guru-guru yang Allah kirimkan dalam berbagai bentuk mereka. Dalam berbagai sikap dan perilaku mereka menjadi guru-guru kita. Demikian pula setiap perjumpaan atau majelis adalah ruang kelas untuk kita semuanya, baik online maupun offline. Sehingga jika hari ini sahabat-sahabat semuanya terundang untuk hadir di Madrasah Baitullah bersama Wonderful Umroh ini, bisa jadi juga menjadi pelajaran yang berharga bagi saya sendiri maupun bagi sahabat-sahabat semua yang pagi hari ini di antara sekian banyak aktivitas memilih untuk duduk di sini. Mungkin ada yang duduk dengan adab-adab majelis, membawa catatan, kemudian bersiap untuk mengikuti sebuah taklim. Mungkin juga ada sahabat yang harus melakukan berbagai macam aktivitas, tetapi tetap ingin untuk menyimak sehingga teman-teman harus on cam ataupun off cam sambil mengerjakan yang lain. Semuanya baik, insya Allah dalam rangka teman-teman ingin segera melayakkan diri menjadi tamu Allah, mengunjungi Baitullah baik sebagai seorang haji, calon haji maupun sebagai seorang jamaah umroh, insya Allah. Bukan sekedar piknik ya teman-teman semuanya, ini yang membingkai kita bersama. Oleh karenanya yang paling penting pertama di setiap kegiatan, baik dalam majelis ini maupun nantinya sahabat-sahabat semuanya pergi berangkat menjadi tamu Allah, adalah mari kita meluruskan niat karena Allah. Saya pun bertanya pada diri saya sendiri, untuk apa saya mengisi acara ini?
Untuk apa? Harusnya hari ini pematerinya bukan saya, Ustazah Ani Agustini, tapi beliau berhalangan, sehingga bertukar dengan saya dan kembali sahabat berjumpa dengan saya. Pasti Allah punya rencana. Bisa jadi inilah rezeki saya untuk juga kembali lagi ke Baitullah, karena materi kali ini membuat saya berpikir ulang, yaitu tentang bagaimana kita menghiasi diri dengan akhlak-akhlak seorang yang bergerak hajah mabruroh atau haji mabrur atau umroh mabrur atau umroh mabruroh, agar dengan Allah melihat kita hari ini sudah mendekati karakter seperti itu, maka Allah akan menganggap kita layak untuk diundang menjadi tamu Allah. Udah punya niat yang tulus, kemudian ditambah dengan bekal-bekal ilmu dan juga akhlak yang menunjukkan akhlak seorang yang diterima hajinya oleh Allah SWT. Ya ibaratnya teman-teman mau mendaftarkan anak sekolah, membawa anaknya, menggandeng anaknya ke sekolah, dilihatlah oleh sekolah, diujilah oleh sekolah. Ada tes kesiapan sekolah, ada bagaimana penampilan fisiknya. Nah, kemudian anak-anak yang nampak sudah siap sekolah itu, maka sekolah langsung, udah kamu diterima sini, masuk. Ya, yang belum gaduk kuping disuruh pulang lagi sekarang. Yang hasil tesnya belum lulus, udah kamu pulang dulu. Kamu belum siap menjadi tamu Allah. Nah, inilah ya, kemudian ada seorang sahabat saya yang menuliskan tema itu, dan subhanallah katanya begitu dia menuliskan tema Haji Mabrur itu, kemudian Allah undang dia menjadi tamu-tamu Allah. Ini pengalaman yang luar biasa. Sehingga bagi saya kayaknya ilmu ini perlu ditularkan ya pada yang lain, bahwa jangan menunggu memiliki sifat-sifat haji mabrur setelah pulang dari haji atau umrah. Tetapi bersegeralah untuk melayakkan diri tanpa menunggu pulang dari Baitullah. Paham ya teman-teman semuanya ya? Tidak perlu kita menunggu, aku nanti akan menjadi baik setelah aku pulang dari umroh gitu ya. Tetapi lebih kepada aku akan melayakkan diri sehingga aku terundang oleh Allah karena aku sudah berusaha untuk melayakkan diri. Izin saya share screen ya, Mas Nizar ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Ya, silakan Ustazah. Oke, baik ya. Biar ngomongnya nggak ngalor ngidul ini ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah Ustazah. Ya, Baik ya. sudah nampak jelas. Ya, teman-teman semuanya, saya ambilkan sebuah judul menghias diri dengan karakter haji mabrur agar layak mendapat undangan menjadi tamu Allah. Masya Allah ya. Dan ini adalah perjuangan kita semuanya. Jadi bukan hanya urusan kita nabung uang ya untuk kemudian bisa berangkat, aku mau nabung berangkat umroh. Bukan kemudian, dan juga yang penting tentu adalah niat kita, azam yang kuat. Tetapi mari kita lanjutkan dengan kita berusaha untuk melayakkan diri kita. Nah, saya mulai dari pengertian mabrur itu sendiri ya. Ini saya ambilkan dari situs yang bisa dipercaya, menukil kitab Lisanul Arab karya Ibnu Manzur mengenai makna dari mabrur. Mabrur itu dari kata baro, ya buru, barun, ya, atau albaro, yang berarti baik atau patuh. Atau juga dari birun, yang berarti kebaikan, ketaatan, kesalehan, dan juga berarti makbul atau diterima. Ya, kalau di dalam membahas istilah itu, membahas makna itu, kita biasanya ada makna dari makna lugawinya, makna bahasanya, maupun makna istilahnya. Nah, ini adalah makna dari bahasanya. Nah, biasanya kenapa dimulai dari makna? Ya karena kalau kita tidak memahami maknanya,
bisa jadi kita bingung itu apa sih maksudnya gitu. Oke ya. Maka yang dikatakan sebagai haji mabrur atau kita bisa mengatakan haji mabrur atau hajah mabruroh ya. Artinya adalah haji atau hajah yang diberi kebaikan dan kebajikan. Dan juga kadang-kadang ketika teman kita pulang dari umroh, kita mengatakan umroh mabrur. Umroh mabrur ya, kalau umroh itu artinya mabrur ya, umroh mabrur. Baik. Dan dari mana kita mendapatkan istilah-istilah itu? Dan bagaimana kita melihat pentingnya pelaksanaan ibadah haji itu? Sahabatku, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, munculnya di sini kebalik sahabat semuanya. Saya nggak baca lagi Arabnya ini, maaf ini Arabnya di Canva nggak support ternyata ya. Ya artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya amalan apa yang paling afdal. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab beriman pada Allah dan Rasulnya. Lalu kila ada yang bertanya lagi, tumama, kemudian apa lagi? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab jihad, al-jihad itu fisabilillah. Lalu kila, tumama, apalagi? Dan Rasulullah menjawab haji mabrur. Masya Allah. Ini adalah sebuah amal yang dikatakan dia amal itu lebih dari sesuatu yang dikatakan dia dalam urutan-urutan yang sangat mulia ya, yang paling afdal. Ya ada iman kepada Allah yang pertama, kemudian yang kedua adalah jihad di jalan Allah, kemudian yang ketiga adalah haji yang mabrur. Ini adalah hadisnya riwayat Bukhari, dan sahabat kita semuanya tahu bahwa beliau adalah seorang ulama hadis yang ketika mentahrid hadis maka hadisnya sahih. Nah, dan di sini dikatakan pula bahkan Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan haji disebut jihad karena dalamnya terdapat mujahadah terhadap jiwa. Ya. Haji bahkan disebut sebagai jihad. Ya, pada masa itu tentu kesungguhan para sahabat, para generasi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat berhaji, tentu situasinya berbeda dengan situasi kita saat ini. Tapi Allah selalu hadirkan situasi itu setiap masa kepada generasi yang berbeda-beda. Kalau pada masa Rasulullah misalnya, berhaji aja butuh keamanan, ya, butuh keamanan karena situasi politik ini sedang tidak aman. Kemudian membutuhkan kekuatan fisik yang luar biasa karena perjalanan darat ya. Hari-hari ini kita masih menyaksikan loh. Kalau sahabat pergi berhaji, nanti kan kalau orang Indonesia itu kita naik bis ya. Naik bis dari Mekah ya menuju Mina, dari Mina menuju Arafah, dari Arafah menuju Musdalifah, dari Musdalifah menuju Mina lagi, kemudian berangkat melempar jumroh, baru jalan kaki. Nah, kita melihat orang-orang itu dari Mekah, mereka menuju ke Mina saja itu banyak yang berjalan kaki. Jadi kalau kita ngelihat mereka beririt-iritan jalan kaki. Jadi nggak kayak kita, kalau orang-orang lokal dari negara-negara sekitar itu berangkat itu nggak kayak kita bawa tas, bawa koper yang berwarna-warni, udah pakai seragaman dan sebagainya. Itu mereka kadang-kadang membawa buntalan gitu ya, bajunya itu diikat, dipethuk istilahnya kalau kita ngelihat ya, dibuntal itu taruh di atas kepala, lalu mereka berjalan. Kalau mereka mau duduk-duduk, kadang mereka bawa kardus buat alas duduk, untuk bisa alas duduk. Ini saya bayangkan pada masa Rasulullah, begitulah orang-orang datang. Dengan wajah-wajah yang ada asarus safar, ada bekas-bekas perjalanan. Dan prosesinya sendiri kita melihat jihadnya luar biasa. Karena dalam ibadah haji itu ada aspek apa saja? Ada aspek niat ya, amal niat, amal hati.
ada aspek amal fisik ya dengan gerakan-gerakan dengan kita berjalan kaki dan itu adalah yang paling berat karena di sana ada puasanya ya kalau sorry yang di sana nggak puasa ya karena di sana ada sholatnya ya kemudian ada sa'i ya ada tawaf ya ada wukuf di Arafah ada mabit di Musdalifah ya ada tarwiyah ya ke Mina misalnya. Maka pada masa Rasulullah tentu itu bukan hal yang ringan karena mereka harus berjalan kaki. Ada kekuatan fisik dan ada kebutuhan maliyah. Tentu bukan hanya orang kaya yang bisa berangkat karena ini bukan perkara kaya, tetapi seorang yang sudah layak untuk dianggap menjadi tamu Allah maka Allah akan undang yang bersangkutan. Kadang ada orang-orang yang bahkan tidak punya duit sekalipun. Ya Allah kasih jalan dan kisah-kisah seperti ini ada banyak sekali. Ada yang berhaji karena berumrah karena berbakti kepada orang tua, jalan berbakti pada orang tua. Ini karena dia tentu melayakkan diri untuk itu. Ada saya punya sahabat yang merawat 4 orang, 3 pada waktu 3 orang tuanya di rumahnya dalam keadaan mereka sakit berat. Jadi berbaring itu 3 orang tua kan dari pihak istri dan dari pihak suami. Yang kemudian Pak Leknya itu mengatakan, "Matur nuwun ya Mas, kamu sudah merawat bapakmu padahal kamu dulu tidak didik dengan baik oleh bapakmu, kamu cari hidup kamu sendiri. Dan sekarang kamu merawat bapak kamu, merawat masku," katanya. "Aku punya tabungan 25 juta, pergilah umroh karena kamu sebagai ustadz kamu belum pernah umroh, pergilah." Itu Pak Leknya, itu yang sudah pernah haji, katanya, "Aku pernah haji tapi aku punya tabungan buat umroh, kamu aja yang berangkat." Padahal bukan orang mampu Pak Leknya. Jadi sahabat saya ini kemudian berangkat karena pintunya adalah birrul walidain. Dan kita melihat ada Pak polisi yang berangkat karena pintunya adalah akhlak mulia. Ketika dia dimarah-marahi orang, viral lah gitu ya. Dan bahkan pintunya karena niat, sahabat ingat ada seorang di Afrika, ini viral banget ceritanya ya, sangat banyak kalau di-googling bisa, yang pada suatu ketika di rumahnya, di halaman rumahnya dia melihat drone. Ya, ada drone yang jatuh melayang dan mendarat di halaman rumahnya, lalu dia pegang-pegang, dia bingung dengan itu, ini apa. Lalu datanglah, seorang reporter ya, seorang, wartawan yang sedang meliput di situ, kameramen, wartawan gitu, dan dia bertanya, "Ini apa benda ini?" Nah, diceritakan adalah drone untuk mengambil kamera dari atas, mengambil gambar dari atas, dan dia mengatakan, "Bisakah dia menjadi lebih besar dan membawaku ke tanah suci?" Dan ketika itu di-upload menjadi viral, maka dia dihajikan oleh pihak kementerian dari Turki. Masya Allah. Ini niat ya. Orang yang orientasinya mikirnya, gimana bisa nggak ini dibesarkan dan membawa ke tanah suci. Masya Allah. Ini adalah contoh-contoh banyak pintu yang kemudian bisa sampai ke sana. Sahabat, eh, ketika kita berusaha untuk mengutuhkan jihad kita menuju ke Baitullah itu, insya Allah Allah akan berikan kemudahan jalan ke sana. Haji mabrur juga merupakan haji yang makbul atau yang diterima. Makbul yang diterima. Para ulama mengatakan bahwa haji yang diterima. Demikian pula haji mabrur dikatakan adalah haji yang tidak dikotori dengan kemaksiatan pada saat melaksanakan rangkaian manasiknya. Teman-teman sering mendengar istilah manasik ya. Apa sih makna dari manasik? Manasik ini yang pertama bisa diartikan sebagai ibadah secara umum. Seperti doa kita dalam surat Al-An'am ayat 163, sahabatku ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk ya, yang artinya adalah beribadah secara umum. Kemudian makna manasik ini juga bisa berarti sembelihan yang ditujukan untuk mendekatkan diri atau takarub pada Allah dalam kaitannya dengan ibadah haji. Ya, sebagaimana firman Allah yang artinya, sempurnakanlah haji dan umroh itu karena Allah. Jika Anda terkepung maka sembelihlah binatang ternak atau hadyu yang mudah didapatkan. Dan janganlah Anda memotong rambut sehingga binatang ternak tersebut sampai di tempatnya. Dan barang siapa di antara Anda yang jatuh sakit atau rambut kepalanya itu gatal, maka dia wajib membayar denda berupa puasa dan sedekah atau sembelihan atau nusuk disebutkannya di sini, sembelihan atau nusuk.
Itu makna dari manasik yang kedua. Yang ketiga maknanya adalah beribadah secara khusus yang dikaitkan dengan ibadah haji dan umroh. Jadi semua rangkaian amalan yang terkait dengan ibadah haji dan umroh, baik yang rukun, yang wajib, kemudian juga yang sunnah, maka itu semuanya disebut sebagai manasik. Nah, ini pengertiannya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Jika Anda telah menyelesaikan seluruh rangkaian manasik, maka berzikirlah pada Allah seperti Anda mengingat nenek moyang Anda atau lebih dahsyat dari mengingati Anda pada nenek moyang Anda. Nah, ini sahabat semuanya bahwa kalau kita sering mendengar, ayo kita manasik. Nah, maknanya ada seperti itu. Yang keempat, manasik atau mansak ini juga berarti cara beribadah yang dilakukan oleh semua umat beragama, baik itu Kristen, Yahudi, Hanafi, maupun Islam. Dan ini makna yang keempat ini mencakup makna di mana ternyata rangkaian ibadah haji kita ini pun tersambung dengan agama-agama samawi yang dulu. Maka di antara haji mabrur adalah ketika di dalam rangkaian manasiknya itu tidak ada kemaksiatan besar. Loh, emangnya ada orang yang berhaji atau berumroh dan melakukan kemaksiatan? Ya tentu ada ya. Di tempat yang baik pun ada orang yang tidak berbuat baik. Tetapi insya Allah kalau kita mencari kebaikan, bahkan di tempat yang tidak baik pun kita akan menemukan kebaikan. Seseorang akan bertemu dengan apa yang dia cari. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa dari Al-Faro, haji mabrur adalah ketika dia pulang, maka dia tidak lagi hobi bermaksiat. Nah, ini ya, dua-duanya dipegang oleh Ibnu Arabi. Baik. Nah, sekarang kita lihat apa sih karakter haji mabrur itu ya, masih ya. Di antara bukti dari haji mabrur ini adalah ketika seorang itu gemar berbuat baik kepada sesama, Masya Allah. Tentang dorongan untuk kita berbuat baik itu udah banyak banget. Dan itu sering dikaitkan dengan jaminan-jaminan Allah ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir misalnya. Kemudian ada lagi yang beriman dan beramal soleh. Barang siapa beriman dan beramal soleh, maka amal soleh itu adalah semua amal kebaikan, baik yang bentuknya dia wajib, maupun dia sunnah, maupun dia amalan-amalan mubah yang diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Dari Jabir, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang haji yang mabrur, dan jawaban beliau adalah orang yang suka memberikan makanan dan memiliki tutur kata yang baik. Jadi sedekah itu bukan hanya bentuknya memberikan makanan, bahkan bertutur kata yang baik, maka itu pun bagian dari sedekah kita. Hasan Al-Basri mengatakan bahwa haji mabrur itu ketika seorang pulang dari haji, maka dia menjadi zuhud dengan dunia dan merindukan akhirat. Masya Allah. Ini benar-benar mengingatkan bagi saya sendiri ya, teman-teman semuanya. Kalau kita ingin karakter mabrur ini, maka mari kita zuhud pada dunia. Zuhud pada dunia bukan berarti kita tidak pakai pakaian yang bagus, atau rumah yang lapang, atau rumah yang bagus, kendaraannya bagus, bukan. Tapi kita meletakkan dunia itu tidak di dalam genggaman hati kita, tapi hanya di telapak tangan kita, bahkan tidak menggenggamnya dengan tangan kita. Ya, nah, artinya dia hanya lewat saja kepada kita dunia itu. Kita ambil seperlunya. Yang lainnya kita kembalikan pada Allah. Karena pada hakikatnya itu semua hanyalah menjadi sarana bagi kita untuk lebih mendekat kepada surganya Allah dan menjauh dari nerakanya Allah SWT. Merindukan akhirat, yang dimanakan akhirat ini tentu adalah akhirat yang baik. Merindukan surganya Allah SWT, tempat di mana kenikmatan yang tidak pernah hilang, daiman, terus-menerus. Dan tidak pernah terbayangkan oleh kita seperti apa nikmatnya. Nah, sahabatku semuanya, itu diantara makna dari haji mabrur. Dari karakter haji mabrur. Al-Qurtubi rahimahullah menyimpulkan bahwa haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori oleh maksiat. Ini tadi sudah ya, termasuk ketika melaksanakan manasiknya. Dan tidak lagi
gemar bermaksiat setelah pulang dari haji, ya. Ya, maksiat dalam semua bentuknya, ya. Kita ini sebagai orang yang beriman, berislam, kita meyakini bahwa dengan 2 kalimat syahadat kita, itu kita berhak untuk memasuki surganya Allah SWT. Dan itu jaminan Allah. Barang siapa yang meninggal, kemudian di akhir katanya adalah la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Kita berhak untuk masuk dalam surga. Makanya 2 kalimat syahadat juga disebut sebagai miftahul jannah. Jaminannya pasti ya, masuk surga. Tetapi tidak ada jaminan bahwa orang yang akan masuk surga itu, dia terbebas dari api neraka. Tidak ada jaminannya. Seorang yang beriman, seorang yang berislam sangat mungkin ketika dia bermaksiat, maka dia harus dibersihkan dulu oleh Allah untuk kemudian masuki surganya Allah. Oleh karenanya, haji dan umroh adalah bagian dari cara kita. Kalau sekarang kita belum berangkat, maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita berusaha dengan sholat-sholat kita untuk menjauh dari perbuatan yang fahsya dan mungkar, yang keji dan mungkar. Maka demikian pula kita pun berusaha untuk menghindari maksiat. Baik maksiat itu yang besar maupun maksiat itu yang samar-samar, yang tidak begitu jelas karena bercampurnya keburukan dan kebaikan di masa sekarang ini. Dan pastilah insya Allah ya teman-teman semuanya, di antara tanda diterimanya haji adalah, ini ya karakternya, seseorang mengalami perubahan menuju lebih baik setelah pulang dari haji, setelah pulang dari umroh. Kita tidak harus menunggu berangkat umroh atau haji untuk berubah menjadi baik. Karena kita tidak pernah tahu rahasia Allah tentang usia kita. Kita berharap kita diwafatkan dalam keadaan keimanan kita yang terbaik, keislaman kita yang terbaik, keikhlasan kita yang terbaik, amal-amal yang paling baik. Pada saat itulah kita ingin kita diwafatkan. Maka tidak ada excuse bahwa ayo kita senantiasa perbaiki diri kita. Tentunya seperti apa misalnya? Kita tidak perlu berlomba dengan orang lain untuk menjadi versi terbaik. Tetapi mari kita berlomba dengan diri kita menjadi versi terbaik kita. Bagaimana? Buatlah target-target. Baik itu jangka pendek seperti harian, baik itu jangka menengah misalnya seperti bulanan, atau jangka yang lebih panjang seperti tahunan atau 5 tahunan atau 10 tahunan. Panjangan 10 tahunan ya. Kalau kita potong dalam satuan yang lebih pendek kan kita buat harian. Harian kalau dibuat lebih pendek kita buat setiap jam atau setiap setengah jam. Dari waktu-waktu kita yang setiap hari akan menjadi lebih bermanfaat, lebih efisien ya untuk menghasilkan amal-amal soleh yang lebih banyak, mengisi pundi-pundi bekal akhirat kita dan mencuci dosa-dosa kita. Perubahan-perubahan yang bisa kita lihat. Baik pada sisi bagaimana ibadah kita, apakah kita semakin khusyuk di dalam sholat-sholat kita, semakin ringan di dalam kita melaksanakan panggilan Allah itu. Baik dalam puasa kita, apakah frekuensinya akan bertambah atau intensitasnya akan bertambah. Baik dalam sedekah kita, ya, nanti akan ada bagiannya. Maka ini bagian dari kita melayakkan. Dan ini sangat menarik bahwa pada haji mabrur adalah haji yang tidak tercampur dengan unsur riya. Dan ini kita mulai dari diri kita sekarang bahwa layuro kita perlihatkan amal-amal kita kepada karena urusan manusia. Ini ada di dalam makna ihsan, ya. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa'ilam takun tarahu yaroka. Dan jika kamu tidak bisa melihat Allah dan pasti kamu tidak bisa melihat Allah, maka Allah akan melihat kamu. Riya ini kita lawan dengan bahwa amal-amal itu kita persembahkan hanya kepada Allah semata. Katanya di masa medsos sekarang ini, sahabatku semuanya, tantangannya menjadi berat ya. Kenapa? Sedikit-sedikit kita akan suka posting, gitu ya. Suka posting. Ya termasuk juga nanti dalam perjalanan haji dan umroh kita. Ingat-ingat ya untuk membersihkan diri dari unsur riya ini.
Kalau kita posting, harapan kita bukan karena biar orang lain memuji kita, biar kita kelihatan sebagai orang yang baik, bukan. Tapi kita sedang mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Jadi dipikir dulu kalau mau posting. Saya ingat pernah ditegur oleh Allah melalui lisan anak saya yang pada waktu itu usianya baru 6 tahun. Bungsu saya. Kami kalau saya biasa memotret makanan. Mau saya makan di hotel, mau saya makan di rumah, saya suka memotret makanan. Kalau makan di rumah juga kadang saya posting, kadang juga saya posting di keluarga aja. Ini ada makanan ini misalnya. Demikian pula pada saat saya sarapan di hotel, saya menata dengan estetik begitu, karena itu bagi saya produk untuk menjadi produk bagian dari produk fotografi saya gitu, walaupun saya amatiran. Saya mengambil salad, saya tata dengan indah, saya ngambil omelet, saya tata dengan baik, bahkan saya hias-hias dengan sausnya begitu. Biasanya saya sarapan cuma itu, omelet, salad, sama teh anget itu. Tidak ada roti, tidak ada nasi. Lalu saya foto. Sama salad biasanya campuran buah sama sayur. Lalu saya foto. Lalu anak saya mengatakan begini, Umi ngapain Umi motret? Umi mau posting ya? Umi nggak boleh pamer katanya. Dek. Saya langsung, ya Allah, terima kasih ya kau kirimkan seorang anak yang begitu murni, yang menyampaikan pada saya sebuah peringatan untuk ketika posting diluruskan akhirnya. Kemudian saya tidak posting teman-teman. Saya simpan itu, saya postingnya di keluarga. Saya katakan, Umi sarapan hari ini, sarapan Umi hari ini. Enak-enak, yang lain pada bilang begitu. Masya Allah ya teman-teman. Dalam semua aktivitas, silahkan. Melayakkan diri untuk menjadi haji mabrur itu dengan menghilangkan unsur-unsur riya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Dan tadi dari apa yang kita sampaikan di awal, dari dalil-dalilnya, di antara karakternya adalah tidak bermaksiat. Pada saat manasiknya maupun sepulang dari haji. Maka dari sekarang ya Allah aku tidak bermaksiat kepadamu dalam rangka aku melayakkan diriku untuk kau undang sebagai tamumu ya Allah. Itu kita niatkan untuk menjaga diri dari tergelincir dalam maksiat. Kalau saya di ruang konseling saya dan Pak Ca dan juga tim Wonderful Family Institute kami menjadi konselor sosial, maka kami bertemu dengan keluarga-keluarga yang salah satu apakah ayahnya, apakah ibunya bermaksiat karena tidak ingat bahwa setiap maksiat itu bisa numusi atau menetes kepada anak-anaknya. Ketika seorang ayah melakukan perselingkuhan dan dia mengatakan, yang penting anak-anak tidak tahu, istriku tidak tahu. Ya lupa bahwa ada Allah yang tahu. Bahwa semuanya akan berpengaruh dan apalagi zina, dia menjadi hutang, ya akan dibalaskan. Naudzubillah min dzalik. Suka bersedekah dalam berbagai bentuknya, sahabatku. Termasuk juga dengan tutur kata yang baik. Maaf, ini belum diedit ya. Tadi malah kayak sudah saya edit kata-kata tutar, tapi ternyata saya salah lagi tulisnya. Jadi suka bersedekah dengan memberi makan dan juga dengan tutur kata yang baik. Sedekah dalam berbagai bentuknya. Teman-teman, coba challenge diri dengan melakukan sedekah harian. Dahulukan dengan bentuknya adalah memberikan sesuatu berupa makanan, berupa fisik, materi itu ya. Misalnya, biasakan di tas itu ada permen, ada wafer, misalnya ada makan-makan apapun. Dan kemudian kalau bertemu dengan siapapun ditawarkan. Misalnya. Ini sederhana ya. Kalau dari rumah mau pergi kemana, ada makanan di rumah, bungkuslah. Nanti di jalan ada orang minta-minta dikasihkan. Saya mau coba untuk membiasakan ini setiap pagi setelah selepas subuh. Saya membungkus makanan-makanan yang ada di rumah. Saya berikan kepada siapa. Kadang cuma kepada 2 orang yang juga bekerja di rumah. Kadang lebih dari itu ditata, nanti kita akan bagikan. Selepas sholat subuh. Sebagai waktu untuk mubakiron. Berpagi-pagi di dalam melakukan kebaikan. Lakukan harian ya. Kalau hari ini nggak ada duit, nggak bisa sedekah dengan uang, dengan makanan, maka niatkan untuk hari ini kita bersedekah dengan tutur kata yang baik. Dengan wajah yang cerah, dengan senyuman. Tapi diniatkan ya, bismillah ya Allah aku bersedekah hari ini. Untuk sedekahku hari ini. Ini gitu ya. Coba lakukan teman-teman.
dari orang-orang terdekat yang ada dekat kita, maupun dari, kalau sekarang dekat itu juga relatif karena melalui medsos semua orang jadi dekat ya. Apalagi saudara-saudara kita hari ini Palestina sedang terjadi pergolakan yang luar biasa dalam ketertindasan mereka. Kita bantu mereka, kita kirimkan minyak untuk mereka, kita kirimkan apa yang bisa kita kirimkan untuk meringankan perjuangan mereka, karena mereka sebenarnya sedang menolong kita menjaga salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah dari 3 masjidnya. Baik. Nah, teman-teman, apa tanda-tanda mabruroh tadi sebenarnya sudah ada di situ, tapi saya ringkaskan dengan lebih ringkas. Di sini ada 8 tanda mabruroh. Mabrur yang pertama lebih khusyuk dalam ibadah. Jadi orang yang mabrur itu memiliki keterangan hati saat melakukan ibadah sehari-hari. Ibadah dengan tumak ninah, hati yang tenang, nggak kemurungsung ya teman-teman. Nggak ada rasa di mana hati kita ini bergolak. Makanya saya sangat tertampar dengan nasihat ketika janganlah urusanmu dengan manusia ya telah menggesahkan urusan kamu dengan Sang Khalik. Apa sih maknanya? Kita pasti punya urusan yang banyak di dalam kehidupan kita ya nggak teman-teman? Sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang owner bisnis misalnya, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang guru, apapun profesi teman-teman semuanya di sini, kita semuanya punya kesibukan-kesibukan yang banyak. Ya. Inna fin nahari sabhan tawila, urusan yang panjang yang banyak. Tetapi kita punya urusan pada Allah, setidaknya di 5 waktu secara khusus, yaitu dengan sholat kita, yang barangkali hanya memakan waktu 5-10 menit. Jangan sampai yang panjang banget tadi itu, sabhan tawila tadi, itu kemudian membuat kita tergesa di dalam waktu kita yang pendek, yaitu beribadah kepada Allah SWT dengan ibadah yang mahdoh, teman-teman semuanya. Oke, lebih khusyuk dalam ibadah. Ini tantangan kita semuanya. Bukan bab frekuensi saja, tapi juga intensitasnya, fokusnya, konsentrasinya. Dan itu asarnya berbeda. Sesuatu yang dinikmati, sesuatu yang bisa menghasilkan ketenangan pada kita, karena itu merupakan salah satu cara rehat kita, cara kita takarub pada Allah, dengan sesuatu yang sekedar ritual saja dijalankan. Menggugurkan kewajiban sing penting sudah sholat. Itu berbeda. Nah, niat dan sholat khusyuk itu dimulai dari kita sebelum sholat pun sudah berniat untuk khusyuk. Dengan wudhu yang khusyuk, dengan persiapan-persiapan yang khusyuk, insya Allah maka sholatnya menjadi khusyuk. Yang kedua, meningkatkan rasa sabar dan tabah. Makanya meningkatnya ini, coba tambah deh sabarnya. Saya sedang membaca sebuah buku karya Ustadz Faisal Kunhi, judulnya Man Sabara Zafir. Saya melihat banyak sekali nasihat-nasihat yang ada di situ tentang kesabaran. Luar biasa teman-teman semuanya. Kita ini ternyata harus memilah renik-renik sabarnya itu. Kalau Yusuf Qaradawi menyebutkan ada 8. Dalam 8 hal kita bersabar. Dan di buku itu dirincikan banyak sekali bagaimana kemudian kita bersabar. Ternyata kita memang harus selalu terus bersabar dan tabah. Sabar itu setidaknya indikatornya adalah kita hanya mengeluh pada Allah. Orang yang mengeluh pada Allah, maka dia menjadi orang yang sabar. Nah, kalau mengeluh pada manusia, berarti sudah mulai menipis sabarnya. Mengeluh pada manusia itu bagaimana, teman-teman? Duh, panasnya ya sekarang ini ya, panas banget. Aku kesumuannya itu mengeluh pada manusia. Ya. Maka kita ganti, ya Allah, gitu. Izinkan hujan turun. Agar saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Batam, yang ada di kepulauan sekitarnya, tidak mendapatkan bencana asap. Ya. Biar bumi ini lebih dingin lagi, termasuk kita yang ada di sini. Itu kita mengeluh pada Allah. Mengeluh pada manusia itu kalau kita banyak mencela, kita kemudian mengeluh ya, bahkan marah-marah, ya naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan ibadah secara istimror, terus-menerus. Jadi
meniatkan rangkaian hidup kita dari kita bangun sampai bangun lagi, itu isinya adalah ibadah. Dari mata kita terbuka, maka yang kepikiran adalah ibadah. Bahkan mata kita pergi ke kamar mandi sekalipun untuk memulai aktivitas kita dengan mengeluarkan hadas dan sebagainya, itu adalah bagian dari kita beribadah. Karena ada doanya di sana, ada niatnya di sana. Kemudian kita melakukan ibadah sholat malam, kita melakukan ibadah sholat subuh, qoblanya kita lakukan, dan seterusnya. Lalu kalau ibu-ibu pergi ke dapur, kalau bapak-bapak mungkin mencuci mobil misalnya, itu bagian dari ibadah. Terus sampai akhirnya kita harus nyepokin anak, dan seterusnya pergi ke tempat kerja, atau di rumah menjadi seorang Rabbatul Bait, ibu rumah tangga yang mencuci baju, menjemur baju, dan sebagainya. Itu adalah rangkaian ibadah. Kita pergi ke majelis taklim bagian rangkaian ibadah. Maka jangan lupa diniatkan. Karena ketika kita berniat dan memperbanyak niat kita, maka kita akan disampaikan kepada niat-niat tersebut. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap urusan itu ada niatnya. Tergantung dari niatnya. Maka kita berusaha untuk meniatkan. Nah, teman-teman, jangan sampai ada satu penggal, satu celah dalam kehidupan kita yang itu lupa kita niatkan sebagai ibadah. Contohnya apa? Ya, kalau orang itu punya waktu yang luang, lapang, itu kadang maaf terbawa pada bergunjing, terbawa pada obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat, ya. Kan nggak mungkin tuh orang bergunjing, bismillah, aku beribadah pada Allah dengan cara berghibah. Nah, untuk bilang misalnya, nggak mungkin kan ya? Atau ada orang yang mungkin dia melakukan korupsi, melakukan pencurian, melakukan kekejian misalnya. Ada orang yang pacaran, yang berzina, yang sebagainya. Lalu dia niatkan nggak ibadah, kan nggak mungkin. Makanya jauh dari maksiat dan niatkan semua amal-amal kita, baik yang wajib, yang sunnah maupun yang mubah, sebagai amal-amalan ibadah pada Allah SWT dalam semua peran-peran kita. Yang keempat, bagaimana kita kemudian mengalami perubahan positif dalam sikap dan perilaku kita. Tadi saya sudah sampaikan ya. Yang bisa terukur teman-teman. Karena kalau kita punya target, target itu punya karakteristik ya teman-teman. Target itu nggak boleh pokoknya aku mau haji ya, atau mau umroh, enggak. Tambahkan, aku mau haji tahun berapa, di usiaku berapa, ya. Aku mau umroh di tahun berapa, di usiaku berapa. Aku butuh biaya berapa untuk ke sana. Itu udah kita hitung. Aku mau nabung sekian, ya. Apa langkahku menuju ke sana? Itu sesuatu yang bisa kita ukur ya, dan harus realistis target itu. Kalau nggak realistis itu, ya udah Bu, aku mau berangkat umroh minggu depan, nggak realistis karena kalian harus mengurus dulu persyaratannya. Oh ya teman-teman, mulailah dengan menabung untuk memiliki paspor ya. Jadi kalau punya paspor itu, karena sekarang cukup panjang ya jangka paspor itu, udah nabung dulu, punya paspor dulu, sehingga Allah kemudian izinkan berangkat, langsung berangkat saja. Ya. Karena sekarang itu ya harus punya paspor kalau kita pergi yang ke luar negeri, teman-teman bisa aja seperti itu. Jadi target dulu, aku mau punya paspor lah di tahun ini. Gitu. Berapa biaya paspor? Katanya sih nggak mahal ya sekarang ini. Saya lupa berapanya, tapi kayaknya nggak sampai 500.000 deh. Kalau diurus sendiri. Tergantung berapa halaman kalau yang dicetak dan sebagainya. Itu apply ya, pakai aplikasi. Jadi bisa, aku mau punya paspor dulu. Yang penting udah pegang paspor dulu. Sebagai niat kita untuk bisa nantinya mendaftar berangkat ke Tanah Suci. Kemudian yang kelima, kedermawanan dan kebaikan pada sesama. Udah nggak mikir lagi. Nothing tulus, tidak merasa pernah kehilangan apapun ketika dia melakukan kebaikan dalam berbagai bentuknya. Ketika dia bisa melepaskan harapan-harapan kepada manusia dan hanya berharap kepada Allah, maka ini akan menjadi kedermawanan dan kebaikan yang tidak terukur, teman-teman semuanya. Ya, udah diberikan semuanya, karena nanti juga akan kembali. Orang yang kita beri bisa jadi dia tidak pernah bisa membalas kebaikan kita, tapi Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lupa membalas pada kita, baik balasan itu bisa di dunia maupun di akhirat ya. Ada sebuah nasihat yang membuat saya juga gitu ya. Kalau kamu menghubungkan semua urusan ibadah kamu dengan balasan dunia, jadi dengan apa kamu akan pergi ke kampung akhirat? Masya Allah teman-teman semuanya. Jangan berharap balasan itu kita terima di dunia semuanya, seluruhnya. Kita berharap lebih bahwa balasan itu kita terima di akhirat, bukan di dunia.
Jadi kalau kita memberi pada seorang, kita tidak berharap dia memberi balik pada kita. Kalau kita tersenyum pada seorang, kita tidak terlalu berharap dia tersenyum pada kita. Kalau kita memberi salam pada orang, kita tidak terlalu berharap bahwa dia akan balas salam kita. Kalau kita mengundang seorang, kita tidak terlalu berharap bahwa dia akan datang pada undangan kita, dan seterusnya. Kenapa? Kalau kita berharap pada manusia, aku udah senyumin dia, nggak tersenyum sama aku, nyebelin banget. Ya, aku udah ngomong baik-baik, sabar sama dia, ternyata dia nyolot sama aku. Aku tidak rajin ngasih dia makanan, ternyata dia tuh nggak pernah ngasih apa-apa sama aku. Itulah manusia akan mengecewakan kita. Tapi Allah, insya Allah, tidak pernah mengecewakan kita. Kemudian yang keenam, merasakan cinta dan rindu kepada Baitullah. Teman-teman, biasanya orang mengatakan rindu, itu balik ke sana itu karena pernah berjumpa, pernah bertemu. Nah, teman-teman ya. Nah, ini belum pernah ke sana, bagaimana bisa merindu? Kepada Baitullah, kepada Rasulullah, kepada tanah kelahiran Rasulullah, kepada tempat-tempat yang pernah diinjak oleh kaki Rasulullah yang mulia, kepada tempat-tempat yang di sana Rasulullah pernah beribadah. Nah, teman-teman, cara kita menghadirkan cinta dan rindu itu, pelajari tentang Mekah, tentang Madinah, tentang Ka'bah, tentang Rasulullah, ya, tentang semua prosesi ibadah haji, hadirkan secara visual. Kalau perlu print itu, kita lihat, kita pajang di kamar kita untuk kita melihat setiap hari. Ya, jadi ada visual yang kita lihat ya, teman-teman. Kalau scroll-scroll banyaklah ngelihat-lihat nasihat tentang haji dan umroh. Kemudian juga kita belajar tentang itu. Maka perjumpaan kita yang sudah begitu intens dengan kita mempelajari itu, mengenal itu akan membangkitkan cinta dan kerinduan kita. Karena tak kenal maka tak sayangnya enggak. Maka kita akan semakin terdorong untuk ke sana. Jadi jangan menunggu bertemu untuk memiliki rindu, teman-teman ya. Tidak perlu kita menunggu bertemu untuk memiliki rindu. Tetapi kita bangun cinta dan rindu itu dengan kita pertemuan sebelum pertemuan secara fisik. Pertemuan pikiran kita, pertemuan niat kita, pertemuan hati kita dengan Baitullah, Masya Allah. Ya. Yang ketujuh, berbagi pengalaman dan ilmu dengan orang lain. Jangan pelit untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Ya, tapi tentu di forum yang tepat ya teman-teman. Ya. Maka kita memiliki apapun, itu bisa kita bagikan pada orang lain. Ini adalah orang-orang yang senang berbagi. Dan kemudian juga di dalam kehidupan kita lebih taat, ya, dan lebih bisa memaknai sehingga ada mindful di sana. Kalau kita melakukan setiap perbuatan itu dengan sebuah pemaknaan yang dalam, yang amik gitu, yang dalam, maka semoga ya Allah kita bisa mendapatkan hikmahnya yang lebih besar lagi, teman-teman semuanya. Coba sekarang resapi setiap kehidupan kita dan orientasikan itu kepada menyempurnakan rukun Islam dengan berhaji. Kemudian berangkat untuk berumrah ya, untuk menambah lagi ketaatan kita kepada Allah. Kemudian juga untuk berlindung dari api neraka dan untuk bisa memiliki bekal-bekal memasuki surganya Allah SWT. Kalau orientasi akhirat itu yang kita inginkan, maka dunia semoga Allah datangkan pada kita, bahkan mengejar-ngejar kita. Tidak lagi kita yang mengejar dunia, tapi dunia yang akan mengejar kita. Walau alam bisa. Sahabatku, ini beberapa informasi tentang program umroh yang masih berjalan bersama dengan kita semuanya. Saya berharap nanti teman-teman bisa ke sana. Nah, ada beberapa persiapan di sini, teman-teman semuanya, termasuk manasiknya. Jadi kita di Madrasah Baitullah membuka peluang teman-teman untuk menyelenggarakan manasik haji di tempat kalian masing-masing. Silahkan, bagi yang bisa mengumpulkan rombongan berapa orang, kalau masih terjangkau jaraknya, saya akan datangi, kita tim Wonderful akan datangi untuk melakukan manasik di sana. Kemudian kita juga bisa melakukan persiapan, diantaranya dengan bagaimana kita memastikan setiap rezeki yang masuk ke dalam diri kita, baik itu berupa makanan, ataupun barang-barang yang kita pakai, ataupun saran-saran yang kita pakai, biaya yang kita pakai untuk melakukan ibadah sehari-hari adalah rezeki yang halal. Sehingga kita berhaji dengan bawa bekal yang baik, agar
haji kita diterima oleh Allah SWT ya, dengan menggunakan harta-harta yang halal. Ada pengalaman pada saat saya berhaji, ada seorang yang begitu datang ke sana untuk melakukan umroh wajib, dia langsung hilang. Jadi dia hilang pada saat kita melakukan tawaf. Kemudian sa'i. Habis tawaf mau pindah ke sa'i, dia sudah hilang. Dan dia hilang selama 3 hari. Akhirnya dia ditemukan berada di emperan Masjidil Haram dalam keadaan dia sudah lupa diri, lupa ingatan, kekurangan makan, paspornya hilang, barang-barang hilang semuanya, dan meraung-raung seperti orang yang tidak sadarkan diri. Dan setelah dilacak, ternyata dia berangkat berhaji, katanya konon dengan harta warisan yang belum dibagi. Jadi masih ada hak orang lain di situ. Ya, akhirnya dia diminta telepon orang tuanya dan saudara-saudaranya untuk meminta maaf agar ketika prosesi haji nanti dia sudah dihalalkan semuanya. Begitu yang terjadi, pernah kami mengalaminya. Kami semuanya cemas karena orang ini tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Arab, dia hanya bisa bahasa daerah dan bukan bahasa Jawa. Bayangkan ya, akan susah sekali bahasa yang dia miliki. Dan masih tentang persiapan teman-teman semuanya, mari kita senantiasa tingkatkan amal ibadah kita untuk menyempurnakan amal ibadah kita agar Allah layakkan kita untuk berangkat berhaji dan berumrah. Kesimpulannya teman-teman semuanya, berjihad, mari kita berjihad agar memiliki karakter haji mabrur sebagai proposal kita kepada Allah. Proposal kita untuk mendapatkan undangan dari Allah SWT berangkat ke Tanah Suci. Masya Allah. Ya. Baik. Nah, ini beberapa program teman-teman, silakan boleh di-share, boleh mereferensikan, boleh dilihat untuk ya Allah, bismillah aku akan berangkat di sana. Ini ada berangkat 2 Desember, umroh plus Taif ya. Kemudian ada yang berangkatnya umroh reguler, setiap bulan ada keberangkatan teman-teman semuanya sampai bulan Februari ya. Setiap bulan ada keberangkatan. Insya Allah di harganya di 29,5 semuanya. Dan ada umroh sekolah liburan. Ya ini umrohnya di bulan Desember sepertinya ya, saya cek lagi nanti. Kemudian juga ada umroh akbar, insya Allah bareng-bareng di bulan April bersama dengan saya Pak Cah, insya Allah. Teman-teman silakan kalau mau nabung dari sekarang, mau daftar dari sekarang, insya Allah mulai 100.000 sudah boleh mendaftar ya teman-teman ya. Ke Mas, ke kolom chat atau ke Mas Aji, silakan itu ada kontak personnya. Saya mau daftar Pak, Bu gitu ya. Dengan mulai dari 100.000 sudah bisa mendaftar untuk mengambil seatnya. Baik. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita sahabat semuanya. Hari ini pun kita dihadirkan di sini. Semoga ini bagian dari proposal kita kepada Allah SWT. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair kepada Ustazah Ida Nur Laila yang telah memberikan kita materi yang sangat luar biasa. Bagaimana karakter seseorang yang dipersiapkan untuk menjadi karakter seorang haji yang mabrur. Sebelum daripada itu, tidak untuk kita siapkan setelah ketika kita pergi haji, tetapi kita siapkan sebelum kita pergi ke Baitullah begitu ya. Nah, Bapak Ibu, sangat luar biasa sekali materi yang telah disampaikan oleh Ustazah Ida Nur Laila. Semoga kita dapat menerapkan ilmu-ilmu kita pada pagi hari ini di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sesaat lagi kita akan melaksanakan sesi tanya-jawab diskusi bersama dengan Ustazah Ida Nur Laila. Tetapi sebelum itu, Bapak Ibu, kami berikan informasi perihal program umroh plus kota Taif yang dilaksanakan oleh Wonderful Umroh yang tadi sudah juga disampaikan oleh Ustazah, yaitu dilaksanakan di bulan November 2023 sampai Februari 2024 yang hanya sekitar 32 jutaan. Kemudian umroh plus kota Singapura berangkat di tanggal 20 Oktober ya. Untuk ini sudah terlewat. Yang kemudian kita lanjutkan umroh liburan sekolah yang berangkat di akhir Desember 2023 yang hanya sekitar 31 jutaan. Jadi pas banget untuk anak-anak yang atau bapak ibu yang mempunyai anak yang sedang libur sekolah gitu ya. Mungkin bingung liburannya kemana. Nah, ini ada program untuk umroh liburan sekolah yang hanya sekitar 31 jutaan. Kemudian umroh akbar yang dilaksanakan eksklusif bersama dengan Ustadz Cahyadi Takaryawan di bulan Syawal 2024 dan mari segera daftarkan seat Bapak Ibu keburu nanti kehabisan. Lalu ada juga program haji yang dilaksanakan oleh Wonderful Umroh
yaitu program haji khusus, daftar sekarang berangkatnya 6-7 tahun lagi, kemudian haji furoda, daftarnya sekarang berangkatnya tahun depan. Nah, dari Wonderful Umrah juga membuka kemitraan bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa bergabung, nanti akan bisa mendapatkan bagi hasil profit, pembinaan marketing tools, dan juga bisa berangkat umroh gratis. Nah, mari bergabung bersama Wonderful Umroh, karena hashtag dari Wonderful Umroh yaitu tagline-nya hashtag semua bisa ke Tanah Suci. Lalu Bapak Ibu, kami juga informasikan perihal agenda pelatihan, yaitu Travel Planner, yang dilaksanakan oleh Wonderful Umroh bersama dengan pembicaranya yaitu Ustadz Cahyadi dan juga Ibu Ustazah Ida Nurlaila, yang kuotanya terbatas hanya 50 peserta. Dan di sini juga disampaikan training konsultan haji dan umroh membahas mengenai berbisnis dengan Allah, sistem keagenan, serba-serbi umroh, peluang usaha, dan juga cara menjalankannya. Yang insya Allah akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 pukul 13 sampai 17 di Balai Belajar Masyarakat Mertosanan Bantul yang ada HTM-nya ya sekitar 50.000. Nah, ini sangat profit dan juga sangat menguntungkan sekali. 50.000 sudah dapat materi yang sangat luar biasa begitu ya. Materi, pelatihan, kemudian kajian intensif seputar haji dan umroh, peluang bisnis, peluang pendampingan bisnis, dan juga peluang umroh haji. Bapak Ibu yang berkenan dan juga berminat untuk bisa mengikuti Travel Planner yang dilaksanakan oleh Wonderful Umroh bisa menghubungi nomor admin atau menghubungi Mas Haji gitu ya, tadi disebutkan Mas Haji. Nanti nomornya juga kita sampaikan di ruang virtual Zoom ini. Nah, Bapak Ibu, silakan kita memasuki pada sesi tanya jawab diskusi bersama dengan Ustazah Ida Nurlaila. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa bertanya, bisa raise hand lalu kami sampaikan pertanyaannya atau bisa disampaikan langsung pertanyaannya kepada Ibu Ustazah Ida Nurlaila. Ini sudah ada satu pertanyaan perihal teknis ini, Ibu Ustazah, dari Ibu Rini Suprihatin. Untuk pendaftar umroh dengan 100.000, apakah bisa dilanjutkan menabung atau harus sudah punya simpanan sendiri, Ustazah? Iya, terima kasih ya teman-teman semuanya. 100.000 ini tanda jadi. Jadi nanti kalau teman-teman sudah menyampaikan 100.000, itu nanti kita akan kirimkan shawl ya. Mungkin sedang kita siapkan shawlnya sebagai tanda jadinya. Jadi harapannya teman-teman ya, kalau sudah ada perlengkapan seperti shawl ini, teman-teman bisa melihat setiap hari ya. Kemudian menjadikan semakin semangat ya, karena udah dikirim ini shawl-nya gitu ya. Dan itu nanti akan mengurangi dari ongkosnya gitu ya. Nah, teman-teman akan diberi pilihan akan berangkat tanggal berapa dan sebagainya. Terus teman-teman bisa begini, ada banyak jalan ya. Yang sudah punya dana, Bu, aku mau bayar DP-nya di angka 5 juta atau 6,5 juta, tergantung programnya kayaknya. Mau ambil seat-nya, DP-nya langsung transfer DP-nya, boleh. Atau Bu, aku mau nyicil DP-nya, boleh, nanti disampaikan mekanismenya. Kemudian kalau Bu, aku kalau mau pakai dana talangan bisa nggak? Ada, nanti kita akan sampaikan skema dana talangannya. Kalau misalnya teman-teman mentargetkan, aku mau berangkat umroh akbar di bulan April bersama dengan Pak Cah, itu kan di angka berapa tadi, 31 atau 32 juta ya, di bulan April itu 32 sepertinya. Teman-teman nanti dihitung aja kan, dari sekarang bulan apa nih? Karena Oktober ya, berarti nanti hitung aja November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Masih ada 6 bulan lagi, teman-teman. Sekarang aku mau pesen seat-nya dulu, Bu, biar nggak diambil orang gitu ya, aku bayar 100.000. Karena kan kita cuma menyediakan 45 seat aja. Terus kemudian sudah mulai terisi. Aku mau ambil dulu booking sama suami berdua, bayar 200.000, oke. Terus masih ada 6 bulan nih, berarti nyicil aja, dibagi aja, berarti setiap bulan aku harus menabung sekitar 5 juta itu. Kayaknya nggak akan terpenuhi sih itu, nanti sekitar sebulan sebelum saat berangkat, kalau belum terpenuhi akan dibantu dengan dana talangan. Jadi kita mudah-mudahkan teman-teman untuk bisa berangkat. Insya Allah dana talangannya juga dengan lisensi syariah, insya Allah. Jadi ikhtiar dulu, doa dulu. Karena di sini ada Mas Wawan juga ya, Masya Allah. Kalau Mas Wawan bisa berbagi kisahnya Mas Wawan luar biasa. Masih ada Mas Wawan? Mas Wawan ada nggak?
bisa dikasih kesempatan Mas Wawan, boleh unjuk diri Mas Wawan kalau berkenan. Beliau ini pengen banget untuk berangkat berumroh ya, selalu datang manasik offline maupun online beliau dengan niat yang luar biasa karena sejak lama beliau sudah pengen sekali berumroh bahkan sejak kecil. Kemudian ketika bertemu dengan Wonderful, Mas Wawan juga mengatakan ke saya, Bu, saya belum punya duit itu boleh nggak saya ikut acara manasik. Pada waktu kita manasik, saya mau berangkat, Pak saya mau berangkat, kita manasik. Dan beliau ini belum punya duit untuk ikut. Jadi ikut manasik offline, bayangkan teman-teman. Yang bulan depan kita udah mau berangkat, beliau itu belum mendaftar dan mau ikut manasik karena pengen, aku benar-benar pengen ikut. Ya, mendaftar manasik. Dan ternyata beberapa hari sebelum mendaftar berangkat manasik itu, beliau mendapatkan hadiah motor dari undian di apotek di dekat rumahnya. Dan beliau merasa ini jawaban Allah. Motor ini mau aku jual untuk berangkat umroh. Umrohnya senilai 30 jutaan, kemudian harga motornya sekitar 25 jutaan. Dan beliau datang manas itu bawa motor baru, mengatakan saya, Bu Ida, ini motor saya, dapat beberapa hari yang lalu. Baru saat itu dia mendaftar, karena Allah segerakan. Dan aku mau jual ini gitu. Nah ternyata ketika rapat keluarga, ya Mas Wan ada di sini, ketika rapat keluarga, keluarganya, ibunya mengatakan semoga Mas Wani jadi pembuka pintu kita semuanya pergi ke Baitullah. Dengan kendaraan ini siapa yang membeli dari adik-adik atau keluarganya dulu. Adiknya bilang, Mas, kamu kan butuh motor, kamu juga senang sama motor itu, berangkatlah dengan uangku. Motornya tetap aja kamu pakai. Masya Allah kan ya, kamu kembalikan kapan kamu terserah, dari kembalikan terserah. Dan luar biasa kan ya, ada orang punya duit belum pengen berangkat, ada orang nggak punya duit sudah pengen berangkat. Dan ternyata Allah berikan jalan ke sana. Jadi kalau kita mancangkan dari sekarang, akan banyak keajaiban terjadi selama 6 bulan ini teman-teman. Ya, yakin bisa berangkat di bulan April. Entah dari mana duitnya, daftar dulu aja. Aku ngambil satu seat dengan 100.000 itu. Nanti akan diberitahu kapan terakhir harus membayar yang 5 juta uang seat, uang membeli kursinya, nomor tiketnya itu ya. Akan diberitahu kapan mulia. Tapi udah ngisi seat gitu yang isi di situ. Insya Allah teman-teman semuanya dengan keikhlasan kita, dengan niat baik kita, Allah mudahkan untuk datang ke Baitullah. Nanti Bunda yang bertanya bisa wapri Mas Aji atau saya ya, nanti bisa atau nulis juga nomor teman-teman yang berminat bisa nulis nomor WA-nya biar dihubungi sama admin. Insya Allah. Baik. Ada pertanyaan lagi sepertinya Mas Nizer. Ustazah. Baik, semoga bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Rini Suprihatin, bisa langsung menanyakan nanti pada Mas Aji dan nomor admin gitu ya. Ada pertanyaan lagi Ustazah dari Ibu Asih Marini Wulandari. Assalamualaikum Ustazah, di zaman medsos sekarang bagaimana membedakan posting kegiatan haji atau umroh yang mengandung syiar dan riya? Terima kasih Ustazah. Iya. Yang pertama bahwa niatan itu tidak ada yang bisa melihat ya teman-teman ya. Itu niat itu adalah rahasia kita dengan Allah. Pertama itu ya teman-teman ya. Jadi saya prefer kalau dikurangi untuk posting-posting umroh terutama. Kalau haji, jadi begini, ibadah wajib itu silahkan untuk diumumkan, oke, teman-teman ya. Dizahirkan itu boleh. Puasa Ramadan, aku kemudian sholat setiap hari 5 kali sehari, ya itu dizahirkan boleh. Maksudnya orang banyak ngelihat kita boleh. Tapi ibadah sunnah itu boleh dizahirkan dan boleh disembunyikan, gitu ya. Boleh tidak dipublikasikan dan juga boleh dipublikasikan, gitu. Tapi ketika dipublikasikan jagalah agar itu tidak menjadi hal yang sampai pada riya. Contoh misalnya aku tuh rajin sholat malam loh ya, misalnya gitu ya. Sholat malamku nggak pernah putus tuh dari aku sejak balik sampai sekarang. Contoh misalnya begitu. Sholat malam nggak harus kita ceritakan, tapi menceritakan boleh untuk sebagai bagian dari ibadah. Itu ya, karena dia merupakan ibadah yang sifatnya sunnah. Dia ibadah yang bisa mendatangkan cinta Allah. Sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu mendatangkan takarub pada Allah, kedekatan pada Allah. Tapi sholat sunnah itu ibadah sunnah itu ada. Nah demikian pula umroh. Tetapi ada sunnah-sunnah yang disampaikan yang terhubung dengan ibadah secara umum bahwa kalau kita safar itu ada adab safarnya, yaitu berpamitan, yaitu memberikan wasiat. Saya pun mau umroh saya nulis wasiat Bu, mau haji saya nulis wasiat.
mau pergi jauh, saya suka nulis wasiat untuk anak-anak saya. Terkait dengan urusan-urusan dunia dan urusan akhirat tentu ya. Memberi nasihat pada mereka dan juga memesankan mungkin saya punya hutang dan sebagainya. Pamitan kepada tangga-tangga kalau pergi jauh. Ya, ini bagian dari sunnah, maka kita lakukan itu oke. Teman-teman mau pamitan sama teman-teman di medsos juga oke saja boleh. Tapi kembali luruskan niatnya ya. Tetapi saya sangat sarankan kurangi interaksi dengan medsos selama teman-teman di tanah suci. Saya kalau kemarin ketika berhaji tahun 2000 berapa saya lupa, 2011 sepertinya, itu juga dari berangkat udah saya niatkan, begitu saya sampai tanah suci saya akan menghentikan bermain Facebook kayak bermain apa segala macam, WhatsApp itu saya banyak keluar dari banyak grup, hanya dengan keluarga dan orang-orang yang penting saja misalnya. Nanti setelah prosesinya selesai, kan prosesi haji hanya sekitar 6 hari, harus saya berinteraksi lagi. Di tanah suci kan misalnya kita di sana 23 hari, nggak seluruhnya bagian dari rangkaian ibadah haji. Tetapi ada bagian di mana kita mukim di sana. Umroh pun demikian, ya teman-teman, kalau kita umroh untuk rangkaiannya itu selama 9 hari rata-rata yang reguler, 7 hari di sana, 2 hari di perjalanan berangkat pulang, biasanya 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah misalnya, maka usahakan untuk sedikit berpuasa gadget. Mau bikin dokumentasi yang banyak oke, tapi jangan terlalu sedikit-sedikit upload gitu ya. Itu nanti ditunda aja setelah pulang. Setelah pulang baru berinteraksi gitu ya, tapi tetap bersihkan niat. Jadi sekali lagi kita tidak bisa menilai tentang niat ini karena dia rahasia kita dengan Allah, tapi ya hati-hati saja. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Iya, terima kasih ya. Baik, jazakumullah khair kepada yang bertanya dan juga Ustazah yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Asih Marini Wulandari ya. Dia sudah sangat-sangat menjelaskan bagaimana kita bisa meminimalisir hal-hal yang membuat ataupun memicu riya begitu ya. Kalau memang sudah niatkan syiar ya secukupnya saja begitu nih. Dan Bapak Ibu, kami sampaikan yang telah sudah hadir tadi yang sudah presensi di WA gitu ya, dapat juga mengisi presensinya di Google Form yang sudah linknya kami sampaikan di kolom komentar di ruang virtual Zoom. Dan Bapak Ibu yang masih memiliki dan penasaran dan ingin bertanya-tanya perihal Wonderful Umroh, bagaimana cara mendaftar hajinya di Wonderful Umroh, bagaimana cara mendaftar umrohnya di Wonderful Umroh, kami bisa menyampaikan nomor adminnya yang ada di ruang kolom komentar ruang virtual Zoom, yaitu di 082 113 017 620. Kami ulangi untuk nomor adminnya di 082 113 017 620. Nah, silakan kepada Bapak Ibu yang bertanya dan berdiskusi bersama dengan admin, pertanyaan detail, sedetail apapun pasti akan dijawab oleh admin. Begitu nggih? Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi atau dari Ustazah dan Nurlaila ada closing statement? Ya, baik, saya closing statement aja Mas Haji ya. Jam 7 harus berangkat gimana sih ini? Cukup jauh perjalanannya. Baik. Teman-teman semuanya, manusia kadang-kadang hanya berpikir untuk menggantungkan usaha di atas kekuatannya sendiri. Merasa bahwa segala sesuatu itu tergantung pada dirinya sendiri. Sehingga misalnya mengatakan, mana mungkin aku berangkat? Ya, mana mungkin aku bisa mendapatkan bekal itu dalam waktu dekat? Mana mungkin aku bisa melaksanakan ibadah haji dengan biaya yang banyak begitu? Sementara usiaku sudah sekian dan aku belum mendaftar. Itu ketika seseorang itu hanya mengandalkan pada dirinya sendiri. Tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah. Jika Allah berkehendak kun, fayakun. Maka mulai sekarang sandarkan kepada Allah. Kita punya niat, kita punya azam, tugas kita hanya memanjangkan niat, melayakkan diri, urusan Allah yang akan mencarikan biaya untuk kita. Itu teman-teman ya. Sudah saya sampaikan ciri-ciri haji mabrur, ciri-ciri umroh mabrurah. Udah, layakkan aja. Nanti urusan Allah yang akan menggenapkan isinya. Mulai sekarang silakan langsung mendaftar saja 100.000 pada tim Wonderful. Mau ambil bulan apa saja boleh. Dari November, Desember, dan seterusnya. Aku mau ambil bulan ini, program ini, aku mau mendaftar 100.000. Atau daftar dulu nanti aku lihat-lihat programnya. Setelah itu, lakukan ketaatan-ketaatan dan semua amal-amal baik yang sudah saya sampaikan.
dan mulailah menabung barang sedikit sekalipun, Allah yang akan penuhi tabungan ayah bunda semuanya. Yakin ya? Saya pun melakukan itu bertahun-tahun untuk akhirnya Allah yang penuhi tabungannya. Nabungnya untuk berangkat reguler, Allah berikan rezeki bisa berangkat UNH+. Ini bagian-bagian dari menabung. Udah, nabung aja, Allah yang akan penuhi tabungannya. 3 hal itu saja, semoga dengan itu sandaran kita, tawakal kita itu sempurna. Karena tawakal juga bagian dari ikhtiar. Semoga bermanfaat, kita saling mendoakan. Sampai jumpa di Tanah Suci. Sampai jumpa di surganya Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah atas ilmu, semangat dan juga doanya. Semoga Bapak Ibu yang hadir di kelas pada pagi hari ini dapat senantiasa lebih bersemangat lagi untuk bisa menabung, baik itu menabung ilmu dan juga menabung finansial gitu ya. Niatkan pergi ke Baitullah begitu. Baik, kami ucapkan sekali lagi jazakallahu khairan katsir kepada Ustazah Ida Nur Laila dan juga Bapak Ibu yang senantiasa antusias menyimak materi sampai di sesi akhir ini. Kita sudah sampai di sesi akhir penutupan, yaitu di kelas pada Madrasah Baitullah pagi hari ini. Kita akhiri kelas pada pagi hari ini dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sempurnakan dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Dari kami ada kurang lebih mohon maaf mewakili tim yang bertugas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya semuanya, selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Ustazah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah saya.